orang yang paling dekat dengan Allah. Al-Khalil, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ujiannya juga datang silih berganti? Ujian yang pertama datang dari keluarganya, ayahnya yang sangat dicintainya. Ayah kandungnya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala itu sebagai Tuhan? Apa jawab Azar, ayah Ibrahim alaihissalam? La illam tangtahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Tidak ada ujian yang paling berat, hadirin rahimakumullah, selain berhadapan dengan ayah kandung sendiri yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasarkah Ibrahim alaihissalam? Jawabannya tidak. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ujian yang kedua, di dalam kehidupan bersosial pun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian. Ketika mendapatkan perintah untuk berdakwah di Babilonia, pada saat itu menurut tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hanya istrinya Siti Sarah. Puncak dari ujian tersebut adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dieksekusi oleh Raja Namrud karena menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan, dibakar hidup-hidup, diikat. Maka turun malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan bantuannya. Masya Allah. Apa jawabnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah yang menolong. Tahukah hadirin, sifat api yang pada dasarnya sangat panas saat itu, hingga saat ini sifat api itu panas. Di dalam Al-Quran digambarkan dan diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya di ayat ke-69. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Sudahkah ujiannya selesai? Secara singkat disampaikan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sampai di situ hadirin. Dalam kehidupan pernikahannya pun saja beliau diuji. Di usia 86 tahun beliau masih bersabar menunggu keturunannya. Dan tahukah hadirin rahimakumullah, selama itu pula tidak ada satu hari pun dilewatkan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau selalu berhusnudzon kepada Allah, berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Beliau meminta keturunan yang soleh, hingga akhirnya dikaruniakan kepadanya seorang anak yang soleh dari pernikahannya dengan Siti Hajar, yang kemudian diberi nama Ismail. Di tengah kebahagiaannya mendapatkan keturunan, hadirin, ujian kembali datang. Perintah Allah turun untuk dibawa Ismail beserta ibundanya untuk ditempatkan di tempat yang baru, di tempat yang nyaris tidak ditemukan bagian pokok untuk kehidupan. Di dalam Quran, di dalam surah ke-14 Ibrahim itu di ayat ke-37, biwadin ghairi didar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, berikanlah anugerah perhatian
perlindungan, perawatan kepada keturunanku yang kau perintahkan untuk ditempatkan di daerah yang tandus. Ghairi didar'in, di tempat yang mustahil bisa diadakan cocok tanam. Di tempat itu tandus, gersang, bebatuan. Tapi inda baitikal muharram, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena tempat ini mendapatkan keberkahan karena berada di sisi rumahmu ya Allah. Tapi kisahnya bukan di situ hadirin. Kisahnya adalah saat ditinggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail itu dalam keadaan yang masih bayi, masih dalam gendongan, masih dalam air susuan. Apa yang terjadi ketika ditinggalkan? Ada satu riwayat menyebutkan istrinya hanya bertanya, "Ahadza min amrillah?" Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan dengan satu riwayat hanya sekedar mengangguk saja, karena tidak boleh menoleh pada saat itu. Dan ada yang mengatakan bala, tanpa menoleh. Ismail kecil pun mulai kehausan dan mulai menangis hadirin. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh ibunda Sayyidah Hajar. Ditinggalkan suaminya pergi, melihat anaknya yang masih dalam pangkuan menangis. Beliau berjuang, berikhtiar, berjalan cepat, bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah. Tidak hanya sekali, 7 kali bolak-balik Safa Marwah. Hingga saat ini dikenal dengan rukun haji sebagai sa'i. Untuk apa? Mencari air, untuk memberikan kehidupan kepada putranya. Dan Masya Allah, beribu-ribu tahun yang lalu kisah ini terjadi. Sampai saat ini diabadikan. Airnya pun diberi nama dengan air Jam-Jam, yang tidak pernah terputus, tidak pernah kekeringan sampai saat ini. Berapa banyak ribuan orang, ribuan liter diambil setiap tahunnya ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tetapi keajaiban air Jam-Jam saat ini masih ada. Ujian selanjutnya tidak berhenti di situ, hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun setelah ditinggalkan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali kala menjalani kehidupan dengan keluarganya. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Anak yang dinantikan selama puluhan tahun, anak yang disayanginya. Tapi turun perintah Allah untuk disembelih. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata di dalam Quran surat ke-37 itu As-Saffat di ayat ke-102 disampaikan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Ismail saat itu menjawab, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika keduanya sudah bersepakat, telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidibhin azim, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Digantilah Ismail alaihissalam yang sudah di lehernya sudah ditancapkan untuk disembelih, diganti dengan bidibhin azim, seekor penyembelihan, seekor gibas yang besar, seekor domba yang besar, untuk digantikannya Nabi Ismail alaihissalam dengan hewan tersebut. Pengorbanan seorang ayah yang digambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan perjuangan seorang ibu yang digambarkan oleh Sayyidah Hajar, serta bakti seorang anak yang digambarkan Ismail alaihissalam, memberikan kita pelajaran pada siang hari ini. Bagaimana bandingkan dengan keadaan kita saat ini? Alih-alih anak mengorbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala demi bakti kepada orang tuanya,
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan saat ini ada anak tega mengirimkan orang tuanya ke panti jompo, bahkan bermohon kepada Allah, kalau memang sudah tiba ajalnya, percepat ya Allah. Orang tua dulu kita sakit, dibawa ke rumah sakit, ingin bertukar nyawa. Kalau dimungkinkan, adakah anak sekarang kemudian melihat orang tuanya sakit dirawat, dibawa ke rumah sakit, atau ada pikiran yang sama untuk menaruhkan nyawa dengan seorang ayah, dengan seorang ibu? Bukan poinnya pada pertukaran nyawanya, karena semua kematian hanya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terbesar esensinya adalah bakti kita kepada orang tua kita. Jauh sekali kita, bagaimana Ismail alaihissalam yang ditinggalkan sejak kecil, datang-datang orang tuanya, bukannya mengajaknya ke tempat yang istimewa, menghiburnya, ataupun datang-datang minta disembelih. Maka dari kehidupan Ibrahim alaihissalam kita belajar, itulah hadirin rahimakumullah orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal hidup dalam keabadian yang senang, yang bahagia, membawa iman dan amal solehnya. Kalau Allah sampai hari ini hadirin masih bersemayam di dalam diri kita, ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, baik di keluarga, di sosial, ekonomi, ataupun kita diuji dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Kalaulah kita harus wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.